Ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net, video ketiga dari web development series, dimana kita bakalan ngobrol tentang apa saja syarat yang Anda perlukan untuk bisa buka jasa web development service Anda sendiri. Jadi kalau Anda sudah pernah punya situs ya, kalau Anda sudah pernah bikin situs Anda sendiri, ya itu ya sudah perfect ya, itu ya sekitar, berarti Anda sudah 80% siap ya. Karena sebenarnya untuk bisa buka jasa web development service itu sebenarnya apa sih syaratnya? Simpel aja ya, sebenarnya itu syaratnya itu pertama itu Anda harus bisa baca instruksi dan mengerti instruksi dalam bahasa Inggris ya. Itu pertama ya. Bisa bahasa Inggris. Loh, kenapa kok perlu untuk bisa bahasa Inggris? Karena Anda itu butuh untuk belajar banyak platform. Ya ini sih ya sebenarnya terserah ya. Anda sih bisa pilih platform yang Anda sudah familiar ya. Jadi ya sudah, Anda pakai satu platform itu, terus ya sudah Anda jualan web berdasarkan satu platform itu aja. Misalnya Anda sudah terbiasa pakai WordPress. Ya sudah, Anda pakai WordPress aja terus. Tapi Anda jadinya nggak bisa fleksibel, soalnya WordPress ini banyak syarat dan ketentuan yang Anda perlukan untuk bisa pakai WordPress ya kan. Karena kalau Anda pakai WordPress yang domainnya yang .com ya, bukan wordpress.com ya, maksud saya adalah kalau Anda bikin situs dengan .com Anda sendiri kan otomatis Anda kan pakai WordPress-nya kan, Anda kan pakai wordpress.org ya kan ya. Anda kan pakai WordPress yang di-download terus diinstal di hosting Anda sendiri ya kan. Nah, itu kan otomatis kan jadinya syaratnya kan tambah Anda harus punya hosting ya kan. Nah, karena Anda harus punya hosting, atau kalau misal klien Anda minta dibikinkan situs dan Anda ngertinya cuma pakai WordPress, otomatis Anda harus belikan hosting ya, maka ya akhirnya ya Anda tidak bisa jual dengan harga murah ya. Anda tidak bisa jual dengan harga 300.000, dengan harga 500.000 ya, karena ya mau nggak mau, karena Anda harus beli hosting, dimana WordPress ini sendiri ya juga besar. WordPress ini dia itu butuh apa saja? Dia itu butuh database ya kan. Terus ya dia ya butuh storage ya kan. Karena ya dia ini ya tidak kecil, WordPress ini sendiri beberapa megabyte ya. Katakan 50 megabyte ya. Seingat saya sih sekitar segini, dan ini masih belum sama database-nya dan masih belum sama plugin-nya. Dan nanti misal Anda ngupload gambar dan lain sebagainya di dalamnya. Jadi dan juga situs WordPress itu biasanya itu swelling ya. Jadi maksudnya swelling itu dia itu tidak diapa-apain aja, dia itu tambah-tambah sendiri space-nya. Dia itu makan space sendiri, ditunggu aja beberapa saat dia bakalan makan space sendiri. Jadi dia space-nya itu tidak bisa kecil ya. Jadi katakan 500 MB untuk situs normal itu aja paling cuma 2 tahun 3 tahun gitu aja, ini paling sudah butuh di upgrade ya. 500 MB ini sudah jangka waktu beberapa saat aja dia sudah nggak cukup gitu ya. Jadinya jadi mahal akhirnya. Jadi mahal, hostingnya jadi mahal. Nah, kalau Anda bisa bahasa Inggris dan Anda ngerti instruksi bahasa Inggris, enak karena Anda bisa belajar platform lain. Karena platform itu ada banyak. Saya tidak ngomong Magenta ya, saya tidak ngomong Anda belajar CMS baru. Oh iya, saya belajar CMS baru ya tentu ya. Apa itu namanya khususnya ya, bukan belajar bahasa baru ya, bahasa nanti kita bahas ya bahasa. Tapi kalau Anda bisa ngikuti instruksi bahasa Inggris, Anda ngerti instruksi bahasa Inggris, Anda belajar CMS itu enak. Dan Anda juga kalau Anda ngikuti tutorial, Anda tidak terbatas pada tutorial bahasa Indonesia saja. Jadi misal ada CMS, misalnya ada CMS itu namanya Simple CMS. Betul apa enggak ya ini namanya ya? Coba kita Google Simple CMS. Oh, CM Simple. Nah ini CM Simple.
CM Simple. Nah, ini ya. Nah, ini ada CMS, open source CMS with no database, CM Simple. Nah, ini CMS kayak gini. Ini kan Anda mungkin belum pernah dengar kalau Anda mainnya WordPress melulu. Ada juga CMS yang saya itu ngerti, dimana dia itu untuk bikin situs statis, namanya Publi. Situsnya getpubli.com ini. Static site CMS. Ini CMS untuk bikin situs statis. Anda perlu untuk belajar CMS yang aneh-aneh kayak gini nih, yang unik-unik kayak gini nih, dimana ini tuh CMS yang saya tadi tunjukkan ya. Misalnya ada CM Simple, kayak ada CM Simple ya, ada CM Simple, terus apalagi tadi ada getpubli ya kan, ada getpubli. Ini tuh apa sih? Ini tuh CMS yang dia itu tanpa database, dan dia itu hampir-hampir kayak situs statis gitu ya. Kalau ini hampir-hampir kayak situs statis, tapi kalau ini 100% situs statis gitu ya. Ini 100% situs statis, dan situs statis itu dia itu enaknya adalah dia itu bisa Anda belikan hosting harga 5.000-an ya, 5.000 per bulan. Ya, hosting 5.000 per bulan untuk klien Anda gitu ya, dan ya sudah Anda taruh di situ ya kan, Anda taruh, dan karena dia itu situs statis itu tidak pakai database. Karena dia itu situs statis, dia itu cepat, dia itu gak butuh kayak diupdate plugin dan lain sebagainya, cepat, gak perlu tanpa update, tanpa database, dan tidak bisa dihack ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah benefitnya. Nah, situs statis ini tuh relatif murah, sangat-sangat murah sekali. Bahkan ada banyak tempat Anda bisa bikin situs, Anda bisa host situsnya secara gratis ya kalau Anda pakai jalur situs statis ini. Dan ini semua itu Anda bisa ngerti kalau Anda mau belajar tok nggak cukup, karena Anda mau belajar tapi Anda harus punya sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bakalan terbuka lebih lebar kalau Anda bisa bahasa Inggris ya. Jadi itu syarat yang menurut saya paling penting ya sebenarnya ya. Bisa bahasa Inggris. Nah, bisa bahasa Inggris dan mengerti instruksi dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kedua, idealnya adalah Anda ngerti bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini itu minimal Anda ngerti HTML, CSS. Minimal dua ini. Minimal Anda ngerti HTML dan CSS. Anda tidak perlu nulis dari awal ya. Anda tidak perlu bikin nulis dari awal. Anda cuma perlu ngerti sehingga Anda bisa kopas-kopas. Dan Anda ngerti, dan Anda cukup ngerti ya, dimana Anda ngerti, oh ini tuh masalahnya apa, sehingga Anda itu bisa nge-google. Nah, itu nge-google itu juga Anda perlu untuk ngerti bahasa Inggris. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Inggris, Anda bakalan bingung tanyanya ke Google apa, ngetiknya ke Google apa untuk cari solusi dari permasalahan Anda itu tadi. HTML dan CSS itu dua yang paling penting kalau Anda main di web development service. Tapi kalau Anda mengerti HTML dan CSS ini aja, ini sudah cukup untuk Anda jualan situs murah. Kalau Anda mau jualan situs dengan harga mahal, Anda minimal ngerti JS plus PHP. Anda cuma butuh ngerti basicnya aja sehingga Anda bisa cari solusinya di Google. Kalau Anda mau jualan situs yang lebih mahal lagi, yang sampai ratusan juta, Anda ngerti PHP ini aja sih Anda sudah bisa ya jual situs harga ratusan juta ya. Tapi kalau mau lebih perfect lagi ya, mau lebih lagi, Anda tambah dengan Ruby ya. Anda belajar Ruby. Nah, itu Anda bisa jualan situs harga ratusan juta kalau Anda ngerti ini tambahan JS plus PHP plus Ruby ini. Kalau Anda cuma ngerti HTML dan CSS, apakah bisa jualan situs? Bisa, tapi maksimal paling Anda jual ya 15 juta, 20 juta. 20 juta aja itu sudah mentok mungkin ya, mungkin mentok. Kecuali kalau Anda bayar orang yang lebih pintar daripada Anda ya
untuk bikinkan situs untuk Anda gitu ya. Oke, apalagi Anda ngerti bahasa pemrograman, terus setelah itu yang ketiga ya apalagi ya, Anda ngerti infrastruktur atau logika dari buat situs itu seperti apa sih, infrastrukturnya itu butuh apa sih sebenarnya. Itu buat situs itu kan cuma butuh apa sih sebenarnya, itu kan butuh space ya kan, butuh space ya kan, kemudian setelah itu kan juga dia butuh nama ya kan, space dan nama, sudah itu doang sebenarnya, itu cuman itu doang. Jadi kalau space ini ya otomatis kan hosting ya kan, dan ini hosting ini ada banyak ya alternatifnya ya, hosting ini ada banyak alternatifnya, dan nama itu ya otomatis ya domain, dan domainnya juga banyak alternatifnya. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut mungkin di video lain ya, tapi yang jelas Anda harus ngerti logikanya. Anda harus ngerti kalau apa itu namanya, ya sudah ada data ya kan, perlu ditaruh di server, servernya itu bisa apa aja, bisa hosting yang Anda sewa ya kan, bisa Anda cari server gratisan ya kan ya, Anda bisa cari platform yang memungkinkan Anda untuk naruh data konten Anda di tempat dia gitu ya kan, dimana itu bukan hosting ya, tapi misal ya misalnya third party ya, misalnya kayak Blogger kayak, atau misalnya Wix kayak, misalnya Weebly kayak ya, karena saya ngerti sendiri. Ada teman saya, dia WordPress aja dia nggak ngerti, tapi dia jualan jasa pembuatan situs lah. Terus dia bikinnya gimana, dia bikin pakai Weebly, terus ya Weebly-nya itu di upgrade untuk yang bisa dikasih domain.com itu, terus ya sudah dia jualannya dari drag and dropnya Weebly itu. Saya ngerti yang seperti itu, dan ya dia relatif sukses, soalnya dia nggak cuma jualan web development service, sama dia juga jualan jasa pemasaran, dan dia bisnis modelnya dia kalau ada yang laku dari dia, nah dia dapat komisi ya, karena dia pinter ya, dia mengintegrasikan bisnis modelnya nggak cuma web development doang, tapi sama dia juga dicampur, jadi dia bisa sukses meskipun dia yang nggak ngerti WordPress, nggak ngerti kayak ngotak-ngatik WordPress sepinter kebanyakan orang, tapi karena dia cuma ngerti Weebly, bayangin cuma Weebly gitu ya, gratisan, tapi ya itu karena dia pinter jualannya, memposisikan dirinya, ya dia ya tetap bisa hasilkan puluhan juta lah ya minimal sengerti saya puluhan juta, karena dia banyak bisnisnya cuma dengan bisa bikin situs di Weebly ini. Nah terus apalagi ya, web development service requirement, Anda ngerti logikanya ya kan. Nah ini ngomongin lebih banyak ya terkait ini ya, saya tak hapus beberapa bagian dulu. Jadi ngomongin tentang poin ketiga tadi itu ya, sebenarnya itu apa aja sih istilah-istilah yang Anda perlu ngerti ya. Ini istilah terkait web development lah ya, yang Anda harus ngerti, dan logikanya lah ya. Jadi pertama itu domain ya kan, dimana domain ini tuh ya tentu saja Anda harus ngerti DNS. Anda harus ngerti DNS itu gunanya buat apa dan lain sebagainya ya kan. Terus juga name server, istilah namanya name server ini Anda harus ngerti. Kemudian juga otomatis ya domain ya, otomatis ya juga sekaligus ya cara belinya seperti apa. Kalau misalnya domain.id ya Anda juga harus ngerti cara aktivasinya juga gimana, cara aktivasi. Nah kemudian selain domain ada juga hosting. Ini nanti tergantung dari jenis situs yang Anda buat ya, Kalau hosting ini sih yang perlu Anda ngerti ya, Anda harus ngerti cPanel ya kan, cPanel itu ada banyak fiturnya by the way, tapi Anda harus ngertilah yang basic kayak misalnya ya FTP, terus misalnya file manager,
terus misalnya ya Fantastico, atau cara pakainya gimana ini Fantastico, sama apa ya yang satunya yang gratis itu, yang gambarnya lupa lah saya, adalah itu FTP, File Manager, Fantastico. Terus ya sudah, fitur-fiturnya yang basic-basic itu apa aja ya. Kalau bisa sih ya semua yang ada di cPanel itu Anda ngerti maksudnya lah ya. Semua yang ngerti di cPanel itu Anda harus, kalau bisa loh ya, Anda harus ngerti maksudnya. Terus kalau misalnya Anda nanti beli reseller hosting, ya otomatis ya, oh ya Anda juga harus ngerti ya bahasa-bahasa dalam hosting ya. Jadi hosting itu ada, misalnya ada shared, terus ada reseller ya kan, ada reseller, terus misal ada cloud ya kan, misal ada VPS, terus misal ada dedicated ya kan. Ini Anda kalau bisa Anda ngerti maksudnya ini masing-masing ini. Anda ngerti. Terus kalau Anda beli reseller biasanya kan ada WHM panel. Nah, ini Anda harus ngerti WHM panel ini gimana cara makainya. Ya tentu saja ini tergantung ya. Hosting ini sebenarnya agak-agak opsional, karena kalau Anda jualan situs murah, nanti saya bakalan kasih tahu Anda gimana cara jual situsnya, dan Anda tidak perlu ngerti sampai dalam banget sih. Anda cukup ngerti cPanel aja sih. Tapi kalau Anda pengen jualan hosting yang mahal ya Anda perlu ngerti ini WHM panel ini. Terus untuk cloud ini sendiri, ini ada yang manage ya. Ya Anda cuma perlu ngerti yang manage saja lah. Yang ada satu lagi yang unmanaged itu tidak usah dipelajari. Ya tidak apa kalau mau dipelajari ya, tapi saya sendiri juga nggak terlalu paham ya kalau yang tidak di manage itu ya. Ya seperti itu. Kemudian apalagi ya, domain hosting. Terus ya paling ya beberapa hal tambahan lagi yang kalau Anda ngerti jadi nilai plus ya. Tentu saja adalah SSL ya. Gimana caranya dapat SSL secara gratis ya. Misal pakai Cloudflare pakai Cloudflare, atau misalnya pakai SSL yang gratis lagi itu ada yang di cPanel itu. Tapi saya enggak inget istilahnya apa, karena saya biasanya kalau SSL saya biasanya pakai Cloudflare. Terus selain SSL ada istilah lagi yang Anda perlu ngerti adalah CDN alias Cloud Delivery Network. Ini Anda perlu ngerti. Ini apa ini maksudnya? Jadi oke, itu tadi 3 poin ya yang Anda butuhkan untuk Anda mulai web development service Anda. Tadi apa tadi yang pertama? Kita recap. Harus bisa bahasa Inggris, ya kan? Harus bisa bahasa Inggris loh. Keganti tabnya. Bisa bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah bisa bahasa pemrograman minimal HTML plus CSS. Kalau misalnya Anda tambahi dengan PHP plus JS, lebih perfect lagi, apalagi kalau Anda juga ngerti Ruby. Terus setelah itu sebenarnya ada lagi ya yang keempat ya. Anda minimal ngerti sedikit tentang grafik, bukan graphic design ya, tapi lebih ke graphic manipulation ya. Jadi ya anggap aja graphic design basic gitulah ya. Graphic design basic. Kenapa ya? Karena Anda bikin situs, minimal Anda harus bisa ngedit foto untuk featured image kayak, atau untuk slider kayak, atau untuk logo kayak. Jadi Anda ngerti dikit lah tentang graphic design. Ini kalau Anda punya nomor 4 ini, Anda bisa jual situs dengan harga mahal. Ya kalau Anda tidak punya ya tidak apa-apa. Anda bisa jual situs murah. Situs murah kan nggak perlu bagus. Pokoknya jadi ada gitu aja. Itu bisa. Anda nggak ngerti graphic design, tapi kalau Anda ngerti bakalan lebih sempurna. Jadi itu 4 poinnya. Hal yang Anda perlu ngerti ya untuk buka jasa web development service. Di e-course ini saya akan usahakan untuk bahas
ajarkan pada Anda masing-masing ini sebisa saya ya kan ya, sebisa saya. Dan ada juga nanti gimana caranya bikin Anda bisa buka meskipun Anda nggak ngerti bahasa pemrograman, kayak nggak ngerti bahasa Inggris, kayak nggak ngerti macam-macam. Tapi kalau Anda ngerti 4 poin ini bakalan sangat-sangat bagus sekali. Tapi nanti tentu saja biar perfect ya kursnya ya, saya juga ajarin gimana caranya Anda nggak ngerti ini semua tapi tetap bisa buka jasa ini ya, buka jasa web development service ini. Jadi ya saya rasa gitu dulu. Untuk video selanjutnya kita bakalan ngomong gimana caranya bikin atau jual situs harga ratusan ribu, katakan 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, pokoknya harga-harga murah kayak gitu, tapi kita bisa tetap untung. Jadi gitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.